Mau cari sampean dalilnya orang dalam Quran itu mau cari dalilnya orang berwudu dengan pakai niat, sampean nggak bakal ketemu. Sampai keesokan kiamat sampean nggak bakal ketemu. Memang pakai guru gitu. Pakai guru. Siapa yang meninggalkan makom ini, yakni ihsan, yang mana di dalamnya praktiknya dari ihsan itu adalah thariqah, fadinuhu naqisun bila syakka, maka agamanya kurang tanpa ragu lagi. Pasti kurang itu. Ditarkihi ruknan min arkanihi, karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun agama yang 3. Dalilnya begini. Man kana syaikhuhu hafiyan au gogalian fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Begitu ya. Iya. Jadi lebih itu udah Iya. itu lama itu. Iya, apa itu dalilnya? Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang yang resmi lah, yang nggak palsu. Kita bincang-bincang tentang thariqah. Nah, ada narasumber kita terlagi ya, Ustaz Hamid Rokib, ada juga Ustaz Safrawi, dan ada juga Ustaz Habibi. Nah, bagaimana bincang-bincangnya? Yuk kita langsung capcus. Ada tuh chat aktina nyata anu ya. Walang hanya anak muda kan itu. Punya bersama dengan orang muda sih. Ternyata pentingkah bertoreko bagi anak muda, karena kadang itu kan Hanya penting sebenarnya fardu ain. fardu ain sekali itu. Mak, oke. Di Hidayatul Atqiya itu bisa dibaca wa ta'allaman ilman yusuf ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah. Jadi salah satu fardu ainin fa'rifan wa amal biha tahsulu najatan wa tila. Yang dicermati dengan sehingga itu kita pertama belajar ilmu untuk perbaiki taat fikih nih. Yang kedua Akidah. Yang ketiga Ideologi. muzakkiyal qalbi. Di wawancaranya malaikat Jibril dengan Rasulullah gitu kan, akhbirni al-Islam. Pas lagi bi Rasulullah beda lama ya syahadat Allah wa Rasulullah yang salat sampai G5. Yang di rukun agama yang pertama di Islam, rukun kan Islam ada 5 rukun. Kemudian tanya akhbirni al-iman. Di Rasulullah terangake beda 6 rukun. Ini abaikan to untuk billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil akhir bil qadri khairihi, ada 6 rukun di tauhid. Nah, di rukun agama yang kedua iman. Kemudian rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Akhbirni al-ihsan. Rasulullah terbagi anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sehingga disimpulkan oleh ulama bahwa rukun agama dari hasil wawancara malaikat Jibril dengan Rasulullah ada 3 rukun, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Di ihsan itu ada 1 rukun, di iman ada 6, di Islam ada 5 tadi. Ketiga-tiganya rukun itu wajib kita ketahui. Makanya salah satu fardu ainin fa'rifan harus diketahui, wa'mal bihi harus dilaksanakan, dipraktikkan. Nah, makanya dalam prakteknya fikih keislaman ini, makanya pas timbul namanya madhab. Kita kenal ada 4 madhab itu. Kemudian dalam rukun agama yang kedua ya, dalam tauhid akidah, kita kenal adanya firqah. Yang kata Nabi ada 73 firqah. Sataftaru ummati ala salasin wa sab'ina syu'batan kulluhum finnar illa wahidan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ditanya, apa ahlus sunnah wal jamaah Nabi? Ma ana alaihi washabi, orang yang melaksanakan, konsekuensi melaksanakan sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itu disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dalam tasawuf, rukun agama yang ketiga, ihsan, yang ihsan dalam ilmunya tasawuf atau akhlak. Kemudian muncul yang namanya thariqah. Di perbedaan ulama dalam melaksanakan keihsanan itu ada namanya thariqah. Berthariqah itu wajib sebenarnya. Makanya faman akhallah bihadzal maqam ay thariqah ay ihsan ay
ahli tariqah fadinuhu nakisun bila syakkah ditarkihi ruknan min arkanihi. Siapa yang meninggalkan makom ini, yakni ihsan, yang mana di dalamnya praktiknya dari ihsan itu adalah tariqah, fadinuhu nakisun bila syakkah, maka agamanya kurang tanpa ragu lagi. Pasti kurang itu. Ditarkihi ruknan min arkanihi, karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun agama yang 3. Di rukun-rukun agama itu wajib diketahui dan wajib dipraktikkan. Praktiknya ihsan rukun agama yang 3 adalah tariqah. Wajib hukumnya bertariqah. Tariqah itu apakah memang harus melalui tariqah yang mu'tabarah, harus seperti Ya, zikir dan memang ada sebagian orang beranggapan bahwa dengan sholat, dengan puasa sudah bertariqah. Iya. Itu gimana? Cuma ini memang pada masanya Rasul, karena para sahabat itu kan dibimbing langsung oleh Rasul, sehingga tentang keislamannya mantap, tauhidnya mantap, juga bertasawufnya mantap, karena mereka para sahabat dibimbing langsung oleh Rasul. Tariqahnya langsung Oleh kepada Rasul. Rasulullah. Seperti tadi Abu Bakar dibaiat oleh Rasul dengan zikir Ismul Zat, Allah. Sedangkan Sayyidina Ali ditalkin dengan zikir Nafi Isbat, La ilaha illallah. Sebenarnya tanya itu ke guru, kenapa kok beda? Ali, Kok beda ya? ke Abu Bakar kok pakai zikir khafi, Allah yang Sayyidina Ali kok ditalkin dengan zikir Nafi Isbat, Johar, La ilaha illallah. Ini katanya memang karakter masing-masing Abu Bakar dan Ali sudah diketahui, oh ini yang cocok. Ini sudah luar biasanya Rasulullah gitu. Yang cocok Ali dengan tabiat seperti ini. Nafi dizikir Johar, Nafi Isbat. Yang cocok Abu Bakar. Yang ke kita yang Naqsyabandi adalah yang ini. Yang dibaiatkan oleh Abu Bakar dan lewat salah satu mursyidnya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Beda saya Iya. unik antara Najjar dan Sir. Ada yang unik kan. Ada orang yang menegur sebagian orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi begini katanya yang menegur itu. Zikir kok keras-keras. Oh, Allah itu tidak tuli. Ya. Jadi ya ada yang membalas teguran itu. Ya, pakai speaker saja Allah tidak akan tidak akan paling pengen nih. Candeng betul. Makin ngangkui speaker aja yang Allah tak kira paling pengen nih. Yang sekarang tadi tuh kayak pertanyaan tadi dengan sholat, dengan ini kita banyak orang mengatakan kita sudah bertariqah dengan syariat yang disampaikan. Sekarang kalau tanpa guru, terus gimana kita untuk bisa tahu praktiknya masing-masing dari rukun agama yang 3? Kalau tanpa guru. Kalau seperti sholat, puasa itu kan sudah jelas di syariat dan bersambung kepada Rasulullah, Kiai. Orang yang mengatakan bahwa bertariqah itu bisa ke sholat, haji, zakat dan sebagainya itu kan sudah ada jalan langsung dengan Rasulullah. Apakah itu juga tidak termasuk atau termasuk dari thariqah? Intinya begini, di samping tadi di dalam thariqah itu memang kata Imam Ghazali adalah sebagai alat, sebagai sarana untuk mempertemukan antara syariat dengan hakikat. Lalu untuk berhakikat itu jalannya, ilmunya, praktiknya adalah melalui thariqah. Sekarang yang terpenting dalam berthariqah itu yang jelas tidak bisa lepas dengan guru. Iya. Yang bisa membimbing hati kita menuju hakikat tadi. Makanya kata Imam Ghazali juga, malla syaihulahu fa syaihuhu syaitonun. Umpama thariqah bi bisa bimbing setan, kurun pas setan. Apalagi itu hal-hal yang interan seperti itu sangat prinsip ya. Sholat saja dan wudhu saja harus pakai guru. Iya. Sholat pakai guru. Iya, betul. Wudhu pakai guru.
Nggak mungkin kita wudhu itu mau nyari sampean itu ya, nyari sampean Mas Conol ya. Iya. Mau cari sampean dalilnya orang Sunnah wudu. dalam Quran itu mau cari dalilnya orang berwudu dengan pakai niat, sampean nggak bakalan Nggak ada, ketemu. betul. Sampai keesokan kiamat sampean nggak bakalan ketemu. Ketimbang pakai guru gitu. Ya. Pakai guru. Iya. Apalagi berzikir dan Sampean mau cari ya, ada kata Kiai tadi, kata Kiai Saprawi tadi ya, harus wa'aqidatan, ada teori ideologi tentang tauhid, dan itu sudah salah satu ruknun min arkaniddin, salah satu rukun dari beberapa rukun agama yang 3 kan, ada unsur akidah. Sampean mau cari di Al-Qur'an dan hadis Nabi bahwa Allah itu wujud, nggak bakalan ada. Bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud, nggak bakalan ada. Itu harus pakai guru. Iya. Mau cari dalilnya Allah itu wujud, nggak ada. Yang secara spesifik mengatakan maujudun, nggak ada. tapi harus Iya. tapi guru yang Paling di dalilnya itu kul huwallahu ahad, itu dalilnya paling top itu sudah. Paling top kul huwallahu. Dalilnya wujud itu apa secara nakli? Kul huwallahu ahad. Tapi secara teori akal ya harus pakai guru. ya kayak guru begini ya. Untuk nyambung kepada ajaran Rasulullah nggak bisa gitu ya kalau tanpa guru yang ngajarkan itu, kalau kita cari sendiri gitu ya. Itu kenapa gitu ya. Sekarang gue teroninga masalah hukum nikah, masalah hukum cara na atikir, kita cari sendiri di HP atau di YouTube atau di kitab-kitab sendiri gitu Mama, dengan ketersediaan ilmu tabur bi Allah saat ini. Apakah itu bisa dan masih bisa dikatakan bertorikoh Kiai meskipun tanpa guru? Begini ya, ada dalil menarik itu. Menarik Iya. mana? Dalilnya begini. Mangkana syaikhuhu hapian au gogalian fa khata'uhu aksaru min sawabihi. Begitu ya. Iya. Jadi lebih itu udah Iya. drama itu. Iya, apa itu dalilnya itu. Barang siapa yang menjadikan Google dan HP-nya itu sebagai guru panutan, walaupun benar, itu khotoknya lebih banyak daripada kebenarannya. Itu dalam posisi benar loh. dalam posisi benar. Iya. Kalau itu benar itu. Iya. Jadi memang ya masalahnya kan sekarang kan yang terjadi di masyarakat umum. Iya, apa gunanya al-isnad minad din itu? Kalau tidak memang Iya. harus Al-isnad minad din. Apa fungsinya kalau sudah ulama sepakat bahwa sanad itu termasuk kesempurnaan agama. Jadi banyak kekurangannya sebetulnya. berarti harus meskipun ilmu apapun harus bersanad ya Kiai. Harus bersanad. Apalagi adalah ilmu zikir gitu Kiai. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ada perintah dari Nabi itu, pikir-pikir dulu kalau mau ambil ilmu itu dari siapa, pikir-pikir dulu. Apakah mengambil ilmu itu termasuk thariqah kepada guru? Mengambil ilmu, artinya mengambil ilmu kepada ajunan. Dari berbagai keterangan. Apakah ini adalah bisa dikatakan sebagai berthariqah? Jalan iki Iya. cara untuk bisa mendapatkan Apakah iki ilmu ini kan makin kan diklasifikasikan seperti tadi. ya, 3 itu ya. Oke. Jadi kalau hanya mengambil ilmu syariat atau fikih Oke. tidak Hanya- bisa dikatakan thariqah khusus. Kalau hanya mengambil ilmunya sama kita dengan belajar resep, baik resep masalah keislaman, resep masalah tauhid, atau resep masalah ihsan. Sekarang di samping kita tahu resep kan harus dipraktikkan. Penikun tahu ini resep untuk bikin pentol ini tapi tidak pernah dipraktikkan kan, gimana akan tahu rasanya pentol kalau Dan kita hanya praktek tahu itu, teorinya. untuk praktekkan harus bagaimana Kiai? Dilaksanakan apa yang diajarkan oleh guru, Harus dilaksanakan. dilaksanakan. Untuk pelaksanaan, enggak maksudnya kan begini. Kalau pelaksanaannya kita sudah belajar ya, kita belajar masalah resep 3 resep itu, kemudian dilaksanakan. Kalau mau dikatakan sebagai bertoriko itu, apakah juga harus panduan Harus dari ya, pemberi resep? bertorikohnya itu ya kan gambarannya
Toriko kan sebagai praktek dari ihsan yang kalau teorinya kan tadi tasawuf atau akhlak, kemudian dipraktekkan berupa toriko tadi yang sekarang sudah ada praktek khusus, ada bimbingan guru mursyid kalau dalam masalah toriko ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mursyidnya. Dan memang harus dibimbing. Ada bimbingan, kalau tidak ada bimbingan gimana kita? Berarti itu bisa dikatakan bertoriko Ya, adalah ketika kita dapat ilmu, ya. kita dapat resep, kemudian kita berpraktek, dan itu juga harus ada bimbingan. Baru dikatakan toriko. Toriko. Iya. Jadi kalau kita hanya mendapatkan ilmu dari ini, kita mempraktekkan tanpa ada bimbingan, tidak bisa dikatakan bertoriko. Ya yang Bersanad. benar, yang bersanad, yang benar ya. Iya. Karena gini sekarang ini yang jelas banyak orang pas merasa bisa tanpa guru, kemudian gurunya diabaikan. Juga bahkan sekarang ini kalau masih mengingat menghadirkan guru, aduh nanti pas musyrik. Ya Allah. Orang yang tidak mau berguru itu salah satu tanda orang-orang yang sombong. Merasa dirinya mampu ya. Ya. Salah satu tanda orang-orang yang sombong itu orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak perlu ada guru pembimbing atau semacamnya. Itu salah satu kesombongan. Salah satu tanda kesombongannya itu. Menarik, Kiai. Iya. Ketika menghadirkan guru itu, ketika melakukan ibadah, itu adalah ada yang mengatakan sebagai kesyirikan. Nah, Itu iya. itu gimana sih sebenarnya ketika apa kan toh menghadirkan guru di waktu melakukan ibadah biar tidak dikatakan syirik? Sebenarnya masalah berguru ini begini, bukan ya kalau kita mau kita ingat guru juga kita ingat segala bentuk macam resep ajaran yang diajarkan guru, dan sehingga kita setia melaksanakannya. Jadi kalau kita sudah berguru hanya sekedar berguru ya, kalau guru kadang-kala ya akhirnya juga terhadap ajarannya juga tidak setia melaksanakan itu. Kadang ya dilaksanakan ya tidak. Kan kita tadi masuk ya tayi tidak setia. Jangan diharap orang yang ya tayi tak setia guru kan bisa melaksanakan ajaran guru dengan sempurna. Jangan diharap itu untuk bisa mencapai tujuan. Jadi orang berguru itu jangan tanggung-tanggung, menyerahkan sepenuhnya ya, zahir batinnya dalam segala hal terhadap ajaran guru, sehingga apa-apa yang menjadi ajaran gurunya dengan setia dilaksanakan. Itu setia kepada guru apa setia kepada Allah kalau begitu? Nah itu makanya kalau dalam toriko ya fana fisyeh kan itu ya, muqaddamun alal fana fillah. Orang itu tidak bisa langsung Allah fana fillah, tidak bisa tanpa dengan setia melaksanakan langsung kenal Allah, langsung hakikat, tidak bisa itu. Mustahil. Iya, mustahil. Iya. Muqaddamun alal fana'i fillah. Al fana fisyah. Berarti itu tangga ya. Iya. Fana fisyah itu tangga menuju fana fillah. Jadi tidak bisa langsung fana fillah tanpa melalui pada manusia. Banyak efek-efek positif yang akan diberikan oleh Allah dengan cara kita setia kepada guru. Makanya juga Allah mewajibkan termasuk kita tawassul itu kan diperintah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Berwasilah, bertawassul. Kemudian juga kita berterima kasih ke guru, buat perantara untuk sampai kepada Allah. Pakai tangga guru itu oleh Allah sebenarnya diperintah itu. Berterima kasihnya diperintah, menjadikan sebagai perantara wasilah ke Allah diperintah itu. Jangan mentang-mentang syirik itu ya, mentang-mentang mau sampai